Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan pertemuan kedua bulan Maria dengan tema Maria Pengantara Segala Rahmat. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan lagu pembuka, yaitu Bunda Maria dari Puji Syukur 216. Setelah lagu pembuka, kita lanjutkan dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, di bulan yang istimewa ini kami datang kepadamu, memohon bimbinganmu agar kami mampu meneladani hidupmu yang penuh iman sempurna kepada Yesus Putramu. Bukalah hati kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami di dalam segala situasi hidup kami. Amin. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita siapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita masuk dalam renungan. Pada bacaan ini kita memahami sebuah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus pada perjamuan kawin di Kana. Peristiwa ini terjadi karena adanya permintaan Bunda Maria dalam rangka membantu agar perjamuan kawin dapat berjalan dengan baik hingga selesai, dan membantu kedua mempelai agar tidak malu karena pada perjamuan kawin Bunda Maria melihat bahwa di pesta itu akan terjadi kekurangan anggur, sedangkan acaranya masih berlangsung.
Dalam kondisi yang kritis ini, Bunda Maria turut memikirkan bagaimana agar mereka tidak kekurangan anggur. Dengan hati yang penuh percaya kepada anaknya yang pasti tidak menolak permintaannya. Walaupun pada awalnya Yesus seperti menolak karena waktunya belum tiba. Bunda Maria meminta agar para pelayan mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Iman Bunda Maria dan ketaatan dari pelayan kepada Yesus menggerakkan hati Yesus untuk membuat mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur. Sehingga pemimpin pesta heran dan memuji. Seharusnya anggur yang diberikan setelah orang puas minum anggur adalah anggur yang kualitasnya kurang baik. Tetapi mereka memberikan anggur yang baik hingga saat itu. Walaupun di tengah kesulitan, Bunda Maria mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beriman dan berdoa kepada Yesus, sehingga upaya yang kita lakukan diberikan kemudahan dan kelancaran, serta menemukan jawaban dari kesulitan atau masalah hidup yang kita alami. Dan Tuhan memampukan kita untuk melewatinya, karena segala sesuatu di dalam Tuhan indah pada waktunya. Amin. Sebagai refleksinya, apakah aku bersedia untuk terus beriman seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria kepada Yesus? Apakah bentuk konkret ketaatan yang bisa aku lakukan hari ini bagi keluarga dan sesamaku yang menderita? Apakah kita tetap percaya bahwa Allah pasti mampu melakukan dalam segala perkara sesulit apapun? Marilah kita lanjutkan dengan doa rosario. Doa rosario menggunakan peristiwa gembira. Setelah selesai doa rosario, mari kita tutup pertemuan dengan doa penutup. Ya Bunda Maria, di bulan yang istimewa ini kami datang kepadamu memohon bimbinganmu agar kami mampu meneladani hidupmu yang penuh iman dan ketaatan. Bukalah hati kami untuk menerima sabda Tuhan dan menghidupinya di dalam kondisi dunia yang tidak menentu dan perekonomian semakin tidak baik. Tetapi kami percaya hanya melalui perantaranmu kepada putramu terkasih, segala doa selalu dijawab. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan lagu penutup yang berjudul Maria Bunda Yesus, diambil dari Puji Syukur 220. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertemuan kedua bulan Maria. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.